Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wizdan Ali Mulyan dari PBA 3A dengan NIM 2381020052. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi kurikulum merdeka pada Madrasah Tsanawiyah. Implementasi sendiri itu seperti pengaplikasian atau penerapan kurikulum merdeka pada Madrasah Tsanawiyah itu sendiri. Kurikulum merdeka itu bisa dibilang kurikulum yang terbaru pada negara kita ya. Kemudian dalam implementasi ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu standar kompetisi kelulusan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah. Ada yang difokuskan dan ada yang juga yang dirumuskan. Standar kompetisi lulus atau SKL pada Madrasah Tsanawiyah yang difokuskan itu terdapat 3 poin. Yang pertama, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Poin yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan penumbuhan kompetisi literasi, numerisasi, sains dan sosial. Kemudian standar kompetisi lulus pada Madrasah Tsanawiyah yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetisi yang terdiri atas yang pertama mencintai Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, kemudian mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai keberagaman masyarakat dan budaya nasional. Jadi si siswa itu menghargai budaya yang ada pada masyarakat. Yang kita ketahui budaya dalam sebuah masyarakat itu kadang terdapat perbedaan meskipun masih satu komplek atau satu desa. Selanjutnya itu membiasakan sikap bertanggung jawab. Jadi siswa itu membiasakan sikap bertanggung jawab karena tanggung jawab itu merupakan suatu yang harus dipunyai atau dimiliki pada setiap individu atau setiap manusia. Manusia itu harus bertanggung jawab. Kemudian menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan rasional. Poin selanjutnya menunjukkan kemampuan mengendalifikasi, menganalisis dan menyerap informasi yang relevan. Standar lulus siswa itu harus menunjukkan kemampuannya dalam menganalisis sebuah gagasan atau sebuah karya. Kemudian menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mengintegrasi teks untuk menghasilkan referensi sederhana. Kemudian menunjukkan kemampuan numerasi dalam menerangkan mahar, memiliki kemampuan bersikap, berperilaku akhlakul karimah dan moderat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa itu harus memiliki akhlakul karimah dan moderat dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikan akhlak-akhlak yang baik, apalagi kan nanti siswa itu berada atau berdampingan langsung dengan masyarakat. Kemudian memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi siswa harus sudah bisa membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu. Kemudian pada poin selanjutnya ada standar isi bahasa Arab pada Madrasah Tsanawiyah. Pengembangan standar isi bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah itu sendiri difokuskan pada yang pertama persiapan peserta didik memiliki sikap
perilaku yang berakhlakul karimah dan moderat sebagai bentuk manifestasi agama. Kemudian penumbuhan kompetisi dalam memahami nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kemudian penanaman akidah Islam sebagai manifestasi dan dasar dorongan beramal baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian penerapan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah dalam menjalankan agama pada kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Kemudian penumbuhan investasi yang bijaksana dan pemikiran yang moderat. Kemudian yang terakhir, penumbuhan kompetisi komunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya dalam menjaga warisan agama. Kemudian poin yang terakhir itu struktur kurikulum pada Madrasah Tsanawiyah. Struktur kurikulum pada Madrasah Tsanawiyah sendiri itu terbagi atas dua fase, yaitu fase D dan fase E. Fase D yaitu untuk kelas 7 dan 8, dan fase E untuk kelas 9. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.